posisi sekolah SMK Karya Perjuangan. Lemes, kayak mau mual. Itu teh awalnya gimana? Makan dulu itu paket MBG atau seberapa? Iya, aku makan itu. Yakanma daerah Sirnagali, desa Sirnagali. Terus ada sebaran baru yang dari SD di Cijam, desa Cijam. Di sini sama di kecamatan poskonya. Jadi kita nyiapin 3 titik posko. Hanya dalam waktu 3 hari, jumlah siswa korban keracunan makanan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Bandung Barat terus bertambah. Hingga Sabtu 27 September, jumlahnya mencapai 1.315 orang. Sebagian besar korban keracunan ditangani secara medis di Puskesmas Kecamatan Cipongkor dan Rumah Sakit Umum Daerah Cililin, Bandung Barat. Sabtu pekan lalu, bahkan masih ada tambahan pasien yang baru masuk. Korban merasakan mual dan muntah hingga akhirnya dilarikan ke puskesmas. Cuman takut gitu, takut kena dampaknya yang hari Rabu itu. muntah semalam berapa kali? 3 kali kata hari ini. Gak tahu soalnya tadi dia pergi gitu. Hari ini Dede muntah berapa kali? 3 kali. 3 kali juga. Hingga 27 September, masih ada 18 orang siswa yang dirawat di posko Kecamatan Cipongkor. Mereka masih dalam kondisi lemas dan pusing. Di telinganya. Di telinganya aja mau 38. Ya, jadi jangan dulu ke HP. HP tuh malah bikin pusing sama makan panas, oke? Banyak minum air putih, Bang. Bos, bobok. Selang infus bergelantungan di sana-sini. Beberapa pasien juga ada yang mendapat bantuan pernafasan. Mereka masih membutuhkan perawatan intensif. Nanti aku cek lagi kalau membaik nanti aku pulang. Sampai kata mana? Yang terlalu Nanti takut nanti sekali pulang di rumah kamu lagi gitu. Sementara di RSUD Cililin, jumlah pasien keracunan yang masih dirawat lebih banyak lagi. Hingga Sabtu pekan lalu, masih ada 42 orang siswa dalam pengawasan tenaga medis. Siapa namanya? Yasmin. Oke. Yasmin masuk di tanggal 24 ya Yasmin ya. Oke, kita periksa Yasmin. Makan banyak Kak? Banyak. Jalan ke kamar mandi bisa? Oke. Yang nungguin siapa, Neng? Mama. Mana mamahnya? Di luar. Kemana mamahnya? Oh, di musola. Oke. Sebagian pasien sudah berangsur membaik dan diperbolehkan pulang. Namun, masih ada juga yang merasakan mual dan muntah sehingga perlu mendapat perawatan intensif. Muntah-muntah, kemarin berapa kali muntahnya? Kalau makan apa aja
Muntah, minum juga muntah. Sampai tadi pagi masih muntah. Ada demam nggak, Mas? Demam. Buntut dari kejadian luar biasa keracunan massal siswa, 3 dapur MBG di Bandung Barat dinonaktifkan sementara. Realitas menelusuri keberadaan dapur MBG, Dapur Maju Jaya, yang ditutup oleh Pemkab Bandung Barat. Dapur MBG ini berada di Kampung Mariuk, Desa Neglasari, Kecamatan Cipongkor. Yang ini ruang gudang kering ya. Belum genap 30 hari beroperasi, Dapur Maju Jaya ditutup sementara. Ini untuk daging, sayur. Gara-gara mengkonsumsi porsi MBG dari dapur ini, 738 orang siswa mengalami keracunan. Kita kemarin waktu ada kasus kejadian luar biasa itu, kita menunya adalah ayam geprek. Kebetulan ayam geprek sendiri pun kita sudah pernah coba dan itu aman-aman saja gitu. Kemudian dari dapur Maju Jaya melihat kondisi korban yang kemudian kacang-kacang itu sebenarnya keracunan makanan atau enggak sih Pak? Gitu, kalau itu mungkin sesuatu yang kita herankan juga gitu kan, mungkin pengalaman saya ketika mungkin pernah mengalami seperti itu juga paling cuman mual, mencret gitu kan. Namun mungkin kalau lihat kejadian kemarin kayak yang kejang-kejang kayak gitu, saya pun tidak bisa berasumsi bahwa itu dari ini gitu ya, atau mungkin juga gitu kalau menurut saya gitu mungkin ada bahan-bahan lain gitu di luar dari dapur. Dapur Maju Jaya ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Beli bahan bakunya atau seperti ya, apa? kita untuk bahan baku kebanyakan dari pasar induk Caringin di Bandung gitu untuk bahan baku. Terus untuk bumbu juga kita udah kadang dari pasar Caringin ataupun dari toko-toko sembako yang dekat di sini aja. Jadi bukan melewati seperti koperasi gitu Pak, nanti koperasi ke supplier gitu? Ya maksudnya bisa aja, tetapi kalau selagi ininya berbadan hukum, karena kan syarat dari BGN-nya supplier harus berbadan hukum gitu. Kalau yang untuk berbadan hukum kita langsung aja. Notanya itu dari suppliernya langsung, tidak lewat dulu koperasi gitu. Jadi nasi padang itu beli langsung diolah, langsung diolah mulai dari jam 3 tuh ya. Kita datang ini kita dipastikan jam 3 atau jam 4 baru ada proses persiapan yang potong-potong. Lepas itu nanti jam 9 mulai ada yang masak nasi. Ya sampai beres lah gitu ya, terus disambung lagi nanti jam 11-12 baru masak lauk ataupun yang terakhir biasanya sayur. Berapa jam sih Pak untuk menyelesaikan 4.000 porsi berapa? Ya 3.900-an lah. 3.900-an. Berapa jam yang harus kelar? Kalau itu mungkin yang lebih spesifik chef ya, yang bagian chef yang bisa ini, tapi kalau menurut pengamatan saya selama ini emang selalu estafet. Jadi yang selesai masak duluan gitu, walaupun ada dibiarkan dingin dulu, terus baru di porsi pertama gitu. Jadi kita tidak sistem dikumpul dulu masak semua, baru di porsi semua, enggak. Tapi sistemnya estafet. Dapur Maju Jaya ternyata berada di bawah bendera yang sama dengan SPPG Dapur Makmur Jaya. 2 dapur ini bernaung di bawah yayasan Rajib Putra Barokah. Dapur Makmur Jaya yang berada di Desa Cijambu juga ditutup sementara. Sebab usai menyantap makanan dari dapur ini, 380 orang siswa keracunan pada Senin 22 September. Setiap hari Dapur Makmur Jaya juga mendistribusikan paket MBG ke sekolah pada jam 7 pagi hari. Di Kabupaten Bandung Barat, terdapat 85 SPPG yang belum mengantongi sertifikat sehat. Menjadi pertanyaan publik, lantas bagaimana bisa mereka beroperasi? Saya terenyuh melihat ini deh. Itu yang sekolahnya ya, kepala sekolah yang untuk menyetop minta Ya, sementara. Keracunan massal akibat MBG merebak di Kabupaten Bandung Barat. Diketahui ada 3 klaster keracunan massal di Bandung Barat.
lebih dari 1.300 siswa dirawat dengan gejala mual muntah, pusing, hingga sesak nafas. Gejala serupa dialami oleh ribuan siswa lain di Jawa Barat yang mengalami keracunan. Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang tertinggi kasus keracunan massal MBG. Separuh lebih kasusnya terkonsentrasi di Kabupaten Bandung Barat. Sejak Januari hingga September ini, Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Jawa Barat telah melakukan uji lab terhadap 208 sampling yang dikirimkan oleh 12 dinas kesehatan kabupaten dan kota. Hasil uji Labkesda menemukan cemaran yang bersumber dari bakteri kolera, Staphylococcus aureus, E. coli, dan Bacillus cereus. Sementara cemaran kimia juga ditemukan dalam bentuk nitrit. Kelayakan bahan baku, proses pemasakan hingga penyimpanan disebut bisa mempengaruhi percepatan kerusakan makanan. Yang paling banyak didominasi oleh Salmonella dan juga satu lagi adalah Bacillus cereus. Gitu. Nah kalau dari lingkungannya, dari kimianya, yang positif adalah nitrit. Tapi memang kalau Bacillus cereus itu biasanya dari karbohidrat, malah dari nasi, dari biasanya yang sudah diproses lagi begitu. Berarti durasi rentang dari beres masak sampai disajikan pun itu seharusnya jangan terlalu lama, kan itu masuk ke suhu ruangan. Suhu ruangan itu idealnya berapa jam, Pak? Ya tadi kurang lebih tumbuh bakteri itu di 6 jam pertama itu harus bisa segera disajikan dan dikonsumsi gitu. Persoalannya, di Kabupaten Bandung Barat saja, dari keseluruhan 85 SPPG yang beroperasi, ternyata belum ada yang mengantongi sertifikat layak sehat. Realitas mendatangi beberapa lokasi SPPG, pengurus membantah tudingan tidak layak, sebab sudah mengantongi izin dari Badan Gizi Nasional. Oh ini kelas dulu baru? Apa ini terakhir keluarnya? Enggak, jadi ini dulu, nanti baru udah siap buat produksi gitu. Kan ada kelayakan dulu nih. Jadi disurvei dulu dapur itu kan. Oh ini Pak masih belum selesai, masih belum apa. Nah itu belum. Nanti kalau udah belum disurvei, ini belum keluar ya? Belum. Gitu. Kalau udah disurvei? Baru ya. Jadi ada nilai berapa persennya dulu untuk keluar ID. Ini kan kalau kita lihat kan di SPPG Cempaka ini kan Kabupaten kering ya? Iya. Itu alasannya kenapa? Apakah karena juga terimbas dari kemarin kasus KLB, terus kemudian ada instruksi untuk membuat menu kering atau seperti apa sih? Itu dapat arahan atau dapat saran dari sekolah-sekolah untuk meminta keringan gitu ya. Jadi supaya mungkin sekolah juga ingin tetap mendukung program ini ya, sama-sama mendukung supaya tetap jalan. Mungkin sekolah-sekolahnya menetapkan untuk silahkan masih produksi tapi dengan solusi yang lain, seperti makanya kita berdiskusi dengan sekolah-sekolah menggunakan keringan saja yang lebih aman untuk sementara. Saya terenyuh melihat ini deh. Itu yang sekolahnya ya, kepala sekolah yang untuk menyetop minta. Yang untuk sementara. Sementara ya. Memberhentikan dulu sementara. Karena mungkin kejadian kemarin. Ini lucu. Ini kan kalau SMP Negeri Cililin itu untuk sementara kepalanya minta berhenti dulu ya. Nah kemarin kita ngirim ke sebelah sekolahnya. Oh ini untuk ini reaksi mereka coba deh. Saya tuh sedih melihat ini. Iya. Akhirnya berdampak ke semuanya ya. Ya artinya gini ya. Kita kan tidak bisa memaksa. Ketika satu sekolah meminta untuk berhenti dulu, oke gitu ya. Nah tapi kan ternyata respon dari anak-anak itu bagus, gitu ya. Mereka masih tetap mengharapkan untuk MBG, I love you MBG, minta dong, kita lapar. Apa enggak terenyuh hati kita ya.
bak virus yang menyebar cepat, keracunan MBG terjadi sporadis di tanah air. Tata kelola dapur dan SPPG mengundang pertanyaan publik, bahkan memicu traumatis siswa dan keluarganya. Saya mohon maaf atas nama PGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Enak nggak? Apa? Gak enaknya apa? Bosen ayam terus. Setiap hari ayam terus? Kadang ayam, kadang mie ayam, kadang spaghetti, ada ayamnya juga. Pengennya apa? Ayam geprek. Pengennya ayam geprek ya? Enak ya? Enak. Tapi ada sedikit yang aku nggak enak teh, itu roti sama timun sama tahunya. Ada yang kalian nggak suka di menu-menu sebelumnya? Ada spaghetti. Spaghetti itu waktu itu teh satu kelas apa sih nggak dimakan. Lihat, kamu duduk aja. Kepala Sekolah SD 2 Sudi Mampir, Kecamatan Padalarang, Jawa Barat, mengaku was-was dengan jaminan keselamatan anak-anak didiknya. Sejak kasus keracunan merebak, tenaga dan anak didik maupun keluarga siswanya keberatan dengan pembagian MBG. Kemarin kelas 6 makan siang menolak, jadi 2 kelas dan kelas yang lain dikembalikan lagi ke dapur MBG-nya. Karena tidak sesuai dengan anak itu makanannya. Udah basi, ada yang udah basi. Ya bagi saya kan was-was untuk keracunan karena orang tua juga ada yang tidak mengizinkan anaknya makan dari MBG. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menilai tata kelola MBG tidak transparan dan akuntabel. Potensi penyelewengan yang tinggi di lapangan memicu korban terus berjatuhan. Jadi sampai hari ini kita nggak bisa akses sebenarnya MBG yang menghabiskan ratusan triliun itu payung hukumnya apa, gitu ya. Nggak ada peraturan atau undang-undang yang menjadi dasar hukum dari program MBG ini. Tapi yang terjadi justru informasi itu semua ditutup rapat, tidak ada pelibatan pihak luar selain BGN, terutama kami dari pihak sekolah, aktivis pendidikan, masyarakat sipil tidak dilibatkan sama sekali. Dan terbukti kan, ya sampai bulan ke-9 ini MBG yang kasus keracunannya itu sebenarnya sudah ditemukan sejak awal ya. Sejak awal-awal program ini dijalankan Januari itu sudah mulai ada kasus yang keracunan. Februari nambah lagi. Tapi sampai hari ini kasusnya bukan tambah menurun ya. Kalau per 27 September ya, itu kita akumulasi sudah lebih dari 8.600 ya. Sebagaimana dikatakan pemerintah kan 5.000 ya. Sebenarnya nggak ada perbedaan data antara JPPD dengan pemerintah. 5.000 itu adalah medio September, sekitar 14 September itu masih 5.000. Lah dari 14 September sampai sekarang itu ada 2 minggu. Lah 2 minggu ini menurut perhitungan JPPI sudah 3.000 korban yang bertambah. Jadi angkanya di kisaran 8.649. Di bulan Oktober, bulan depan ini dapur akan ada banyak penambahan jumlah dapur yang akan dibuka gitu. Kalau mereka tidak punya pengetahuan tentang bagaimana mengolah makan dengan melayani 3.000 peserta didik misalnya, kemudian sistem dan tata kelolanya tidak diperbaiki, ya kita khawatir ribuan
korban akan berjatuhan lagi. Makanya kalau belanja terus dikasih susu terus duitnya nggak cukup. Yang paling penting dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi ini melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Jadi sekali lagi pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Program MBG menelan anggaran begitu besar. Tahun ini dananya sebesar 71 triliun rupiah dan tahun depan pagunya naik menjadi 335 triliun. Bila dirata-rata, perharinya akan digelontorkan dana 1,1 triliun untuk makan gratis siswa. Demi perbaikan gizi anak dan sumber daya manusia Indonesia, MBG jelas asa mulia. Mencetak 1,5 juta lapangan kerja baru juga sudah pasti perlu. Asal jangan sampai terpeleset jadi bancakan korupsi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.